Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara, khotbah Yesus di bukit ini menentang orang-orang yang sombong, yang melakukan hukum Taurat secara legalistik dan harafiah, seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tampil merasa lebih daripada yang lain. Dia merasa memiliki kedudukan sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yesus memiliki sikap yang berbeda. Dia memandang kedudukan dan otoritas serta finansial tidaklah utama dalam kerajaan Allah, tetapi ketaatan dengan tulus dan penuh kesetiaan itu yang lebih penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah Yesus di bukit banyak memakai kata-kata yang tampaknya berlawanan, yang sebenarnya menunjukkan cara hidup Tuhan yang berbeda atau berlawanan dengan dunia ini. Hal ini selaras dengan Paulus menulis dalam Rom 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Sebagai seorang pengikut Tuhan harus tampil beda. Sebab eksistensi daripada anak-anak Tuhan yang disebut gereja Tuhan atau eklesia, ekskaleo, dipanggil keluar dari dunia ini dan memiliki karakter seperti yang Kristus miliki. Sebab orang dunia tidak melihat akan karakter Kristus, kelemah lembutan Kristus, kebaikan Kristus, tetapi mereka akan melihat karakter kelemah lembutan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Kata orang miskin pada waktu itu bukan hanya orang yang tidak memiliki apa-apa secara ekonomi, tetapi juga di bidang religius. Orang yang miskin juga dikenakan bagi bangsa Israel yang pulang dari pembuangan karena dia harus bekerja keras, membanting tulang untuk membayar pajak dan menyerahkan hasil tanah kepada majikan atau tuan tanah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang miskin dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut ani, dan orang yang remuk hati anau memiliki arti yang sama. Orang-orang yang remuk hati adalah orang-orang yang mau datang kepada Allah, sumber pengharapan dan kebahagiaan dalam kehidupannya, serta orang-orang yang memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang miskin merupakan sebutan orang yang benar, orang yang taat pada kehendak Tuhan dalam kehidupannya tanpa pamrih. Dengan segala ketulusan dia taat, dia tunduk. Dengan segala ketulusan dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Dalam perjanjian baru, saudara, orang miskin yang disebut petopos adalah orang-orang yang dalam segi finansial merasa tidak memiliki apa-apa. Tetapi orang miskin di sini juga disebut orang yang sederhana, orang yang banyak mendapat diskriminasi dari pemimpin agama, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, sehingga hidup mereka tersisih. Mereka merasa tidak berharga di mata pemimpin-pemimpin agama atau rohaniawan pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa orang yang miskin hanya dapat berharap kepada Allah, sebab memang pemimpin agama pada waktu itu
tidak ada yang dapat diharapkan untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin patut berbahagia karena memiliki pengharapan pada Allah yang mendatangkan kebahagiaan bukan hanya pada masa kini, melainkan kebahagiaan dalam kehidupan yang akan datang, yaitu dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan kekal. Orang yang miskin di hadapan Allah terus berusaha mengenal dan berharap kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan yang mutlak. Dan Yesus menjanjikan kebahagiaan dan menjanjikan kerajaan Allah. Orang yang mengenal Tuhan berarti hidup dalam ketaatan, terus-menerus berusaha berkenan kehendak Tuhan, sehingga ia sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.